Ya, sampai selamat berjumpa lagi dan saya ucapkan semoga kalian sehat kapanpun dimanapun kalian berada. Hari ini itu hari Kamis, tanggal 24. Tapi materi ini saya buat untuk pertemuan kita yang ke-10, periklanan kreatif. Ya, senang ya, sinkronus. Ya gitulah pokoknya ya. Walaupun asinkronus, saya berharap kita bisa belajar banyak. Jadi di periklanan kreatif ini kita eh, mempelajari iklan, bagaimana iklan kreatif dibuat gitu. Atau ini kan pelajaran perkenalan terhadap periklanan. Jadi kita harus kita ingin tahu sebenarnya apa saja yang ditawarkan dalam periklanan gitu ya. Terakhir kita ketemu itu kita membicarakan masalah etika pariwara yang nanti bisa di switch ke pertemuan yang 12. Sebenarnya interchangeable, bisa diganti-ganti. Dan susunan dari iklan ini adalah masalah, kalau kalian lihat di ini ya, nomor nomor 9, nomor 12 adalah masalah bagaimana memunculkan ide-ide atau riset-riset periklanan. Nomor 9 etik pariwara, dan nomor 10 itu strategi kreatif dalam iklan TV. Jadi iklan TV itu seperti apa? Nah, iklan TV mungkin sekarang sudah ya masih relevan di Indonesia karena kenapa demikian? Karena kita masih menduduki minat untuk menonton TV masih tinggi di Indonesia ya. Jadi minat menonton TV itu masih besar, sehingga ya masih relevan, kecuali di suatu tempat yang dimana orang sudah jarang nonton TV, maka disitulah sudah tidak relevan. Nah, ada beberapa iklan yang bisa kalian tonton, silahkan kalian tonton sendiri ya, apa yang ditawarkan di situ. Nah, ini iklannya adalah iklan Ramayana oleh Dimas Jayaningrat tahun 2018 ya. Jadi coba kita lihat cuplikannya sebentar. Oh, hati terasa durhaka, maksud hati bahagiakan orang tua. Apa daya di falak preman, pushing sudah ini kepala. Sungguh kejam itu preman, kadang hidup sungguh nestapa, namun asa tetap ada. Belanja di Ramayana, 80% diskonnya, pilihan lengkap untuk keluarga. Ramayana, oh Ramayana, pulang mudik gemilang berjaya, bawa berkah untuk keluarga. Ramayana, oh Ramayana. Ya, ini penting banget untuk diselamatkan ya. Tahun 2018 iklan Ramayana dibuat. Jika kalian menontonnya di tahun itu, ya itu menarik untuk dikaji. Dimulai dari spot ini juga ya, cerita di mana pelajar, mahasiswa, dan karyawati adalah anak kosan. Si pelajar sudah menemukan kosan yang cocok harga. Tapi saat dilihat langsung, gini doang nih. pelajar semakin ragu saat ibu kos bertanya. Kamu ndak takut sendirian, nah? Mahasiswa hidupnya sengsara dengan mengantri, makan, minum, mandi, nyuci, buang sampah, buang air, antri, dan karyawati tertekan, kosan jauh, kerja telat, kerjaan numpuk. Si bos meledak. Karyawati pusing mau cari kosan baru. Kesimpulannya, pelajar, mahasiswa, karyawati perlu Mami Kos. Aplikasi spesial untuk enaknya ngekos. Enak kamarnya. Bisa chat langsung. Enak lokasinya.
Enak bookingnya. Enaknya ngekos pakai Mami Kos. Pilihan iklan ketiganya kalian bisa lihat di ini ya, dan mungkin akan saya tambahkan supaya lebih menarik kajian iklan TV. Sebenarnya kita bahas iklan TV tapi yang ditongolin YouTube. Itu bukan out of context ya, tetapi kalau kita perhatikan gitu ya di yang tadi saya katakan, penonton TV di Indonesia itu tinggi, walaupun sebenarnya channelnya dimanapun masih ada gitu ya. Ini kurasinya terhadap iklan TV Dimas Jai. Jadi ini orangnya Dimas Jai, dia adalah seorang yang sangat kreatif. Dia dulunya seorang sutradara video klip ya, Dimas Jai ini, dan dia cukup produktif. Tahun 2002 tadi dia masih beriklan, tahun 2001 juga dia masih membuat iklan. Ada banyak iklan-iklan dia yang bisa dijadikan referensi, bahkan ini ada ininya dia kayaknya, betul kali ya, Dimas Jaya Ningrat. Jadi kurasi iklannya dibuat di sini, dan menurut saya yang dilakukan oleh Dimas Jai ini ya, oh ya betul. Nah ini bisa kurasi iklannya yang kamu bisa lihat. Nah tidak semuanya ini iklan, ada yang ya banyak video-video yang mungkin tidak diperuntukkan untuk TV, tapi memang ininya audio visual. Nah juga kita bisa beranggapan bahwa walaupun iklan TV udah tidak relevan, tetapi cara membuatnya gitu ya, cara membuat iklan audio visual itu masih relevan. Jadi kita tidak hanya mengandalkan TVC, TV saluran dari TV, iklan yang ada di TV, tapi outputnya adalah iklan dalam bentuk video, audio visual, dan tentu ada proses syutingnya. TVC ini ada ininya ya, ada mata kuliahnya, yaitu adalah produksi produksi iklan audio visual. Nanti di semester sekarang semester genap. Jadi kalau kalian semester 4 mungkin semester 6 belajar ini. Tapi kalau kamu nggak magang, kalau magang ya nggak ketemu nih produksi audio visual. Jadi mungkin kamu produksi di luar sambil magang gitu. Nah ini adalah TVC ini capaian yang maksudnya iklan-iklan audiovisual ini ada banyak gitu ya. Bahkan ini ada beberapa referensi dari kakak kelas kalian, ada Bear Brand, ada Xylitol. Mereka saya tanya iklan apa yang menurut kamu paling baik gitu ya, dan ternyata mereka memberikan gambaran-gambarannya. Dia ada yang iklan yang ternyata terngiang-ngiang di kepalanya gitu ya, karena dia show pipi yang gitu ya. Jadi menurut mereka menarik sih gitu. Dan tentu yang paling terkenal adalah karena biasanya mendekati bulan Ramadan, banyak dari mahasiswa yang membahas iklan Ramadan juga, dan itu tidak luput dari ini ya, iklannya sirup top of mind-nya iklan di bulan Ramadan. Jadi kalau udah masuk Ramadan, Marjan akan membuat ini ya, akan membuat iklan yang berepisode. Jadi ada ceritanya, minggu pertama, minggu ketiga, keempat. Nah ini iklan-iklan televisi ini atau kita bisa sebut iklan audiovisual ini memang masih relevan sampai sekarang ya. Apa saja yang membuat TV iklan ini? Ada dua hal. Jadi, dua halnya itu adalah siapa yang akan menonton dan kemudian apa kelebihannya. Siapa yang akan menonton itu dia luas, dari yang muda sampai yang tua gitu. Dan
ini luar biasa cakupannya ya, walaupun dia bisa ditaruh di TV tapi bisa ditaruh di YouTube, bisa ditaruh di mana aja. Kalau lucu nanti bisa dibuat konten khusus yang lucu-lucuan dan sebagainya, orang akan mengingat iklan itu sampai bahkan kapanpun. Bahkan apa namanya, satu iklan yang tadi ya itu sampai yang ini yang Ramayana itu sampai diparodikan, sampai ditiru-tiru, bahkan sampai orang-orang ini ya, ibu-ibu khosidahan ini terkenal dan dia diundang ke berbagai channel karena viral dari sininya nih. Iklan-iklan TV itu yang saya katakan tadi, dia cakupannya luas. Kalau dia bisa ditaruh di YouTube bisa jadi kurasi, bisa mengcapture ruh zaman juga ya. Kemudian juga dia bisa nongol di manapun, kalau misalkan dia menarik akan diulang-ulang, dibuat konten, akan diparodikan dan sebagainya. Dan itu bisa menjadi suatu buzz gitu ya. Nah, di sisi lain cakupannya luas dan sebagainya, tapi juga sebenarnya strateginya dari mana gitu ya. Nah, kalau misalkan kita melihat dari ini ya, dari RPS kalian, jadi kenapa memilih strategi iklan gitu? Ya karena memilih strategi iklan itu dia mencoba untuk menguasai ruang publik, tapi dengan caranya mereka sendiri, yaitu ada pendekatan visual appeal katanya. Jadi pendekatan visualnya apa, diidentifikasikannya sebagai apa, dan itu tentu menggunakan riset gitu ya. Dan of course dalam video ada storytelling, dan kemudian ketika ada storytelling ada emotional appeal-nya juga. Ada produk appeal-nya juga, bisa dikasih lihat, bisa di apa gitu ya. Nah, kadang orang membuat iklan audiovisual tapi tidak semestinya untuk bisa ke situ gitu, karena strategi iklan ini adalah strategi yang mencakupannya luas, tetapi juga harus dipentingkan paybacknya apa gitu, hasilnya seperti apa. Nah, iklan-iklan di TV itu tentu yang paling menarik adalah sebenarnya bagaimana memahami audiensnya seperti apa, dan yang paling penting adalah visual storytelling sama creative copywritingnya, dan ada musik dan sound design-nya yang itu ya, musik-musiknya yang tadi ya, kenapa orang bisa di sini senang tapi jadi Shopee pipi ya itu tuh. Terus ada yang baby shark akhirnya diplesetin menjadi apa gitu, itu juga memerlukan kreativitas di bidang music and sound. Nah, kalau kalian di sini ya dilihat dari TVC ini, strateginya adalah mereka mencoba mengambil cakupan yang tadi tuh, meningkat cakupan yang sangat luas dulu dengan harapan bisa ditonton, dan kemudian selanjutnya bisa masuk ke ranah-ranah pikiran. Coba mohon maaf saya sambil cari bahan saya tentang strategi penjualan ya. Jadi ketika mereka sudah menonton, melihat, dan kena strateginya seperti apa, itu tentu dijelaskan dengan pendekatannya. Nah, bukannya. Ini bukan sih. Oh, bukan, ini market set. Jadi pendekatannya seperti apa? Saya ada. Nah, ini. Jadi kalau misalkan kita sudah menggunakan broadcast, TV, radio, sama product placement, bukannya TV dan radio, itu sebenarnya audiensnya yang menonton seperti apa. Artinya kalau sudah TV, itu sudah artinya sudah tidak lagi ada segmentasi atau targetingnya. Target audiensnya hampir kayak agak apa ya, bukan agak samar-samar. Jadi karena sudah tidak ada lagi, karena sudah bisa muncul di mana aja, itu dia lebih menciptakan cara membuat menarik. Dan ini sebenarnya diperdebatkan dengan namanya viral marketing. Viral marketing itu agak berbeda dengan marketing yang sekarang gitu. Walaupun namanya adalah viral marketing, tapi sebenarnya mereka itu lebih ke cakupan semua, tapi menggunakan digital. Tapi ketika misalkan kita menggunakan
iklan TV radio, apakah iklan TV radio atau iklan audiovisual bisa disebut viral? Bisa saja dimulai dari situ, tetapi harus memiliki nilai-nilai yang bisa mendorong terjadinya viral. Viral itu seperti apa? Nah, viral itu tentu harus kreatif banget. Kalau yang iklannya kreatif banget tentu akan otomatis akan viral. Tapi kalau misalkan tidak viral ya nggak bisa. Jadi mencangkut viral itu harus mencangkut selebriti, menyangkut isu-isu yang lagi hot gitu ya. Isu apa? Isu ijazah palsu. Nah itu ya bisa menyangkut di mana-mana. Isu dinasti politik, isu perselingkuhan. Wah, walaupun saya tidak menyarankan, tapi hal-hal yang seperti itu bisa mendorong orang untuk itu ya. Nah, sebentar ya, ntar dulu ya. Oke. Sini. Ya jadi TVC menurut saya di dalam pengalaman hidup saya has a very special place karena saya dulu kerja di suatu biro periklanan yang mereka banyak membuat brand support dan juga iklan, dan sebenarnya saya lebih bergerak di PH-nya. Kalau kamu ingat pelaku iklan ya, kalau di kuliah perdana. Jadi saya adalah orang-orang yang letaknya di PH. Ya, di PH-nya itu dia yang banyak menggunakan, banyak yang membuat TV, iklan TV atau produksi desain TV dan sebagainya. Jadi sangat kreatif dan kerjanya dor-doran. Jadi untuk PH tempat saya kerja itu nggak ada berhenti-berhentinya. Jadi kerjaan kreatifnya nggak selesai, orangnya susah diatur semua. Terus kita kayak dor-doran gitu, selalu ya kayak chaos ya. Tapi saya suka seperti itu ya. Dan saya yakin kalian ketika masih muda juga sukanya seperti itu. Nah, TVC itu menurut saya menarik. Tadi pendekatannya adalah dia umum, hampir segmentasinya tidak ada. Toh walaupun sebenarnya dalam kreatif brief biasanya ada segmentasinya, tapi menurut saya sih agak nggak pas ya kalau misalkan menyatakan bahwa dalam iklan tuh ada segmentasinya gitu. Ya kita terima aja, walaupun sebenarnya saya sekarang lagi bertanya-tanya kenapa kok ada segmentasi atau targeting dalam iklan gitu. Nah, biasanya kita akan diberikan kreatif brief oleh PH dan atau diminta project brief. Kita kemudian memberikan ke mereka untuk kita membuat namanya project brief. Setelah kita membuat project brief, kita buat hal-hal yang bisa membuat mereka lebih paham dengan ide kreatif kita. Kita meyakinkan mereka untuk bisa mau memproduksinya. Artinya kalau mereka suka, ya mereka mau gitu. Nah, tadi kata kuncinya adalah kreatif. Kalau klien kita dia maunya mainnya aman-aman aja, dia mau bermain aman, ya nggak bisa kreatif. Jadi kita terima aja jadi menghargai creative value ya, menghargai creativity. Jadi creativity-nya harus berjalan tuh gitu. Dan dari creativity nanti ada yang disebut dengan creative trust gitu ya. Ada kepercayaan kreatif. Kalau misalkan dari depan mereka kayaknya ini suatu project aja, artinya nggak usah. Jadi kita kerjain aja apa adanya dan tidak perlu kayak menumpahkan segenap isi pikiran kita untuk sesuatu yang dari merekanya juga tidak berminat dengan menghargai kreativitas kita. Mereka datang dengan suatu budget tight banget, ya udah kita kerjain aja. Nah, untuk understanding audience-nya sebenarnya kita lebih ke arah kontemporer. Misalkan sekarang apa nih yang lagi ramai ya, kita menggunakan isu,
kita menggunakan buzzword gitu kan, kita menggunakan hal-hal yang sifatnya viral dan untuk dimasukkan ke iklan kita. Dan yang paling penting dalam TVC itu adalah adanya tindakan-tindakan yang muncul dari suatu gambar-gambar itu, dari visual-visual itu harus ada tindakan-tindakan, harus bisa menjelaskan gitu ya, harus bisa menjelaskan. Tetapi akhirnya dalam periklanan kreatif ini menjelaskan lebih ke arah produksinya. Jadi iklan dari kreatif brief, kalau dari pelaku iklan prinsipalnya itu adalah marketing brief. Marketing brief dibuat menjadi kreatif brief ya, atau project brief. Terus nanti kita akan memberikan production brief. Production briefnya kira-kira seperti ini. Ya, kita melakukan pre-production, yaitu adalah kita sudah memberikan production briefnya, ya kan? Kemudian production briefnya terdiri antara Reki itu dia double check kayaknya, Reki. Ada initial meeting, ada approval DP 50%, lalu kita adakan casting. Kalau Reki itu lebih ke arah mengumpulkan tempat-tempat. Kalau survei kita sudah menetapkan dengan tempat dan kita mulai membuat disebutnya floor plan. Ketika sudah dapat, kita casting. Ya itu tadi ya, pre-shoot ada survei, dan ketika sudah survei, mau sebelum syuting itu udah survei, kita udah peta-petain di mana-mananya. Kemudian ada shooting day mungkin 2-3 hari. 3 hari kalau di Indonesia udah kelamaan. Sehari biasanya 8 jam. Nah, biasanya sampai larut malam gitu kalau misalkan ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan. Dan kemudian ada post production offline sama online. Nah, ini kelihatan banget produksinya hampir sama kayak film. Memang betul. Ini mirip banget kayak film. Jadi dan ya kita bisa lihat orang-orang siapa aja yang terlibat di dalam proses TV. Nah, ini adalah orang-orangnya. Nah, kalau dalam production house itu biasanya mereka mewakili produser. Prinsipal dan agency itu mereka yang jadi produser nantinya. Sutradara tentu adalah art directornya si agency, tapi juga biasanya ada in-house director dari production house. Script writing tentu bisa dari mereka, bisa dari itu ya, bisa juga dari kita, bisa dari PH, bisa juga dari agency, sudah dibuat lalu kita dilakukan. Nah, ini semuanya tentu dari PH semua nih. DOP, art, camera person, ini udah nggak bisa dikutak-atik, ini pasti dari PH semua. Tapi untuk ini masih bisa ada orang yang non PH bisa masuk. Ini juga semuanya udah hal-hal sifatnya teknis. Dan sifat-sifat teknis ini tentu sudah punyanya ranahnya production house. Nah, kemudian ketika production sudah dilakukan, online-nya mulai ada terlibat di suatu tempat. Biasanya kita nyewa tempat di hotel atau mungkin di co-working space. Terus kita bisa melakukan post production bareng-bareng, atau kita datang biasanya ke kantor untuk melakukan post production. Dan di situ, nah itu yang paling seneng tuh. Di situ kita makan-makan, makan-makan nggak ada henti ya. Kalau sekarang mungkin ngegojek, ngojek, GrabFood, GoFood. Kalau kita dulu yang mesen makanan nggak kelar-kelar, jajan terus gitu ya, nggak selesai. Nah, itu senangnya di situ sih. Saya senangnya kalau lagi ada proyek di situ makan-makan. Dan kemudian proses ini memakan waktu ya kurang lebih 3 bulan sampai ke publication. Untuk penjadwalan itu ya harus cepat ya. Biasanya 3 bulan tuh kasar, tapi bersihnya cuma ada 2 bulanan. Syuting dan kemudian kita produksi dan kita publikasi. Nah, ini dia ya. Budgeting and scheduling itu
di dalam 1 tahun, ada yang 3 bulan ya. Nah, production also extended more, ada yang 6 bulan. Kalau ini untuk yang berat banget, kalau kita harus keluar kota atau keluar negeri misalkan, itu jarang terjadi gitu ya. Itu keren banget kalau kamu bisa ikut dalam project itu. Jadi sampai dia terbit, dari mulai initial meeting sampai terbit itu 3 bulan, dan bahkan bisa lebih cepat. Ini mepet banget, bahkan ngaret banget. Initial meeting sampai publikasi 3 bulan tuh ngaret. Jadi 2 bulan seharusnya udah di wrap up. Nah ini dia nih. Ini dia nih yang selalu nongol di kehidupan seorang agency sehari-hari ya. Klien itu atau prinsipal sebenarnya mereka nggak ngerti, takut mengambil keputusan karena sangat banyak hal yang harus dipertimbangkan, budget, scheduling dan sebagainya. Dan kemudian ketika mereka sudah committed, mereka suka balik lagi ke ide awalnya, itu yang ada masalah. Too many reps, misalkan kita dari prinsipal ke agency. Nah kemudian dari prinsipal nggak ada kabar apa-apa, dan kadang-kadang prinsipal kehilangan beberapa kata kalau sudah masuk ke agency. Jadi representatif ini nggak bertanggung jawab artinya. Kemudian ada unprofessional talent. Ini ada masalah dengan talentnya karena mereka nyari yang murah. Unprofessional talent itu artinya mereka ngaret, datang kesiangan, mereka yaitu ya dititipkan misalkan keponakannya siapa, tantenya siapa, ibunya siapa dan sebagainya. Ini masalah kita sekarang. Sampai sekarang saya tidak tahu, tapi sekarang itu ternyata banyak mereka yang misalkan mengutus selegram. Ternyata selegram nggak ngerti cara kerja suatu manajemen ya, dia ngeluh apa dan sebagainya gitu ya. Kalau yang seorang talent yang profesional, talent call misalkan kita syuting jam 8, talent call jam 7, jam 5 dia sudah ada di lokasi. Itu profesional seperti mereka. Mereka sudah bawa baju sendiri, sudah menyiapkan hairdresser sendiri, kadang bawa makan sendiri ya. Jadi tidak bergantung sama kita. Dan kemudian mereka nggak bawa kawan atau temen nongkrong. Ya udah datang sendiri aja atau berdua sama. Nah, kalau misalkan selegram kan nggak gitu. Ada apa dan sebagainya, mereka belum siap, kemudian itu ya mereka menuntut hal dan segalanya. Nah itu dia. Nah yang paling ngeri itu adalah production nightmare ya kan. Dari agensinya mereka nggak tahu, dipepet-pepet sampai akhir mereka juga nggak tahu. Akhirnya mereka karena takut sama bosnya dikerjain aja, dan kemudian mereka nggak datang di tempat. Itu udah nggak enak banget tuh. Lokasinya itu kayak pindah-pindah, objektifnya nggak jelas, KPI-nya nggak jelas. Makanya tadi itu harus hati-hati ketika mereka ingin TV, tiba-tiba mereka ngomongin segmentasi, itu harus sudah aba-aba tuh. Loh kok mereka TV ada segmentasi? Nah itu yang agak, kalau segmentasi ya direct marketing lah oke gitu, langsung ke. Nah kalau misalkan ternyata udah masih ngomongin hal-hal seperti itu, objektifnya unclear. Dan kemudian ini ya ambiguous intention ini kita nggak pernah tahu nih mereka melakukan ini dalam rangka apa. Mau buang-buang ini aja, anggaran aja, mau nitip-nitipin ponaannya gitu biar jadi artis gitu kan, atau misalkan bisa jadi saya pernah ya dalam suatu project, ya namanya orang ya, dan di dunia iklan itu kayaknya ada suatu budaya nggak pernah nanya-nanya, jadi orang kayak diem-dieman aja gitu. Akhirnya kita tidak tahu maksudnya apa, dan akhirnya walaupun itu berjalan tidak ada kepercayaan ya, jadi kamu harus bisa ngebaca you have to read the room. Misalkan oh ini ada apa nih, lagi hot nih apa gitu ya, dan akhirnya kamu harus siap dengan kayak begitu, dengan situasi yang tidak nyaman kayak gitu. Jangan minta anggarannya kecil minta anggaran gede aja. Kalau nggak mau udah nggak usah gitu, karena itu akan melindungi kamu dari ini nih, unlimited revision, nggak kelar ya kan. Minta sepeda nih, oke, minta sepeda tapi rangkanya gede ya, oke. Segitu kalau bisa rimnya kayak begini ya, oke. Ada lampunya, sepeda ada lampu. Udah mulai curiga tuh, kok sepeda ada lampu. Bisa nggak dikasih sepeda tapi ada mesinnya kecil katanya. Ini sepeda kok ada mesin gitu. Mintanya sepeda atau jadinya sepeda motor. Itu kan menarik ya. Mereka mintanya apa, targetnya apa gitu kan. Mereka tadinya minta iklan, taunya jadi web series. Itu bisa aja kayak gitu. Dan saya pernah mengalaminya ya, sampai reshoot sampai 3 kali.
Nah, ini yang harus penting bagi agensi sama PH. Setiap langkah harus approve. Harus ada minute meeting, harus ada klausul, harus ada legalnya gimana. Dan harus ada, kalau kita sudah maju nggak bisa mundur. Harus dikasih tahu tuh. Harus katanya di depan. Oh iya kita kan tahu, oke. Jadi ya tetap aja harus kita mohon maaf gitu. Punten, punten. Jadi punten ya kak, punten harus diulang-ulang ya kak. Nah, kayak gitu tuh. Nggak apa-apa harus diulang-ulang. Hehe. Jadi kita kalau maju nggak bisa itu ya, kita roll back. Nah itu kalau udah roll back artinya ingin mengingatkan kembali waktu itu kita setujunya di mana gitu. Kalau misalkan sudah roll back setuju di mana, ya kita nggak boleh ke sini karena kita akan ke sana kan gitu kan. Kok kita pengennya ke sana jadinya ke sini kan nggak jelas tuh. Kemudian harus dikasih tahu tuh, ini akan melindungi kamu karena ini ada hubungan dengan uang. Ingat, syuting nambah sehari aja, artinya kamu harus nambah gaji beberapa orang itu satu hari. Nambah sewa sehari, nambah sewa alat, sewa gedung, sewa makanan, wah gitu ya. Ini hati-hati banget, hati-hati banget. Terus udah gitu ada production limitationnya ini ya. Tadi itu creative trust sama visi kreatifnya, sama logistic challenge. Sama ada cultural problem, dan terakhir legal dan compliance. Udah dibuat keren-keren ternyata katanya ada masalah disensor lah apa dan sebagainya. Itu make sure legal and compliance-nya itu terlibat dalam pembuatan iklan. Nanti udah buat iklan bagus kena sensor, wah kacau. Saya sih nggak pernah ngalamin, tapi suka denger-denger ada kayak gitu-gitu tuh. Nah ini my experience. Jadi kita apa sih sebenarnya TVC itu asik banget ya kan. Semua orang itu kalau di production house itu bajunya Eiger, Wolfskin gitu ya, apa tuh Northpack apa ya. Jadi baju-bajunya baju-baju camping kayaknya mau camping mereka. Makanya TV itu outdoor. Jadi ketemu orang banyak, kita survei reki, ketemu sama orang-orang baru dan sebagainya gitu ya. Dan kita kerja di lingkungan-lingkungan yang menarik gitu kan. Dan yang paling penting kita ketemu sama orang-orang kreatif. Dan kita tadi ya most of the time di angkatan saya tahun 2007-an itu ambiguous ya, jadi mereka nggak saling tanya, jadi diem-dieman aja gitu. Untuk generasi kalian kayaknya bisa membangun suatu ekosistem yang orang harus banyak nanya. Kamu nanya kalau gini gimana, kalau gitu gimana, kalau kamu diketawain ya nggak apa-apa, nggak apa-apa dong, nggak apa-apa kak. Halo. Jadi kita harus punya integritas yang mana bahwa bertanya itu adalah bagian penting, making sure kayak gitu ya. Nah saya mengajar namanya PIME, produksi iklan media elektronik, dan saya mendengar ide-ide baru ya, dan anak-anak mahasiswa harus dibangun masalah scheduling. Ketika kita kerja di periklanan dan itu sudah terikat dengan produksi, itu kerjanya harus punya kredibilitas, jadi nggak mut-mutan. Kalau sudah tanggal dan budgetnya segitu harus deliver gitu. Dan ini tantangan banget, dan banyak sekali orang yang kayaknya belum siap dengan itu ya, dengan kondisi seperti itu. Nah dari periklanan kreatif kita hanya memberikan perkenalan aja seperti itu. Jadi kita paling memberikan proses TVC dan kemudian peristilahan dan permasalahan-permasalahan. Nanti ketika kamu misalkan sudah masuk ke mata kuliah selanjutnya, kalian akan belajar lebih dalam. Contohnya sekarang kita misalkan copywriting, bagaimana menulis naskah TV gitu ya. Saya akan kasih yang asik-asik aja nih. Nah ini contoh kemarin saya lupa. Jadi naskah TV-nya seperti apa gitu kan.
Nah, naskah TV-nya dibuat bukan deh. Mana ya? Apa ini? Dibuat lalu ini budgeting and scheduling. Dan bahkan kamu nanti ada khusus, bukan yang ini. Khusus bagaimana kamu membuat budget produksi. Bagaimana cara membuat budgeting juga. Ini bukan. Bukan juga. Mana ya? Oke, jadi mereka membuat naskah iklan. Naskah iklan. Ini kali ya. Oh, saya tahu. Ini bukan sih. Advertising system. Ini masih overview. Coba bentar. Apa ini ya? Oke, jadi naskah iklan itu biasanya dibangun atas tiga itu ya. Jadi ada audio, video, sama keterangan. Kira-kira bentuknya mana ya? Bentuknya seperti kira-kira bentuknya seperti ini nih. Ya. Mana ya? Kok nggak ada? Apa nomor 5? Jadi audio, video, terus kemudian keterangan, ada urutannya, dan kemudian itu ada oke, ini bukan. Oh ya, ini format penulisan naskah iklan. Oke. Ini seperti ini ya. Nomor 1 itu apa? Establish pulau. Kemudian audionya apa? Visualnya sudah diatur. Ini untuk yang PH ya. Kemudian ada keterangannya apa. Dan ini karena memang harus bisa dibaca dalam satu itu ya. Dalam satu ini dalam satu slide akhirnya kayak gini. Kalau kamu buat di tulisan itu ya, mau kertas HVS, ini tulisannya kecil-kecil, terus nanti ini harus dipegang, kemana-mana harus pergi. Ini kayaknya iklan untuk Marjan seperti ini ya, dan ini adalah ininya, dan jadinya mungkin seperti ini. Kamu bisa lihat establish pulau, musik suspense, pan ke right, bird eye view, long wide, terus establish kampung gitu kan, PO suatu kala, terus ada crane up, high angle. Nah itu seperti itu tuh. Ini hanya memberikan gambaran-gambaran, contohnya seperti ini. Tetapi sebenarnya kalian akan bergerak bukan dari gambar. Ini contohnya yang lain ya. Crane up, terus bird eye, ada penjaga samudra gitu. Kalau kamu ininya dimulainya dengan cara apa namanya, storyboard gitu ya. Kita akan lihat storyboardnya itu dimulai dengan ini seperti ini ya. Jadi storyboardnya cukup 3 aja, 1 2 3, nanti akan di breakdown. Ini storyboardnya, awakening ya, keluar di belum, sudah kemudian ada money shotnya nih terakhir seperti itu. Ini kita lihat, ini tahun 2025 Marjan juga sama nih, ada the future seperti ini. Awalnya adalah robot, kemudian di masa depan seorang ini, namun muncullah mesin-mesin yang mengancam manusia. Tetapi si ini diberikan sirup untuk nanti bisa dia membebaskan kayak gitu. Jadi dia memberikan harapan bagaimana perempuan ini memulai petualangannya melawan mesin jahat ini dengan meminum Marjan. Ini jadinya seperti ini. Jadi ininya beda ya. Kalau ini mah mesin, kalau ini jadi AI ternyata gitu ya. Dan ibunya menggunakan karena ini bulan Ramadan,
ininya ditutup dan si perempuannya Marjan. Ini juga iklan Promah seperti ini storyboardnya. Ini pakai AI, kemudian intinya dia lupa minum Promah, akhirnya dia sakit. Karena dia sakit mempengaruhi banyak orang. Coba kalau minum dari awal, dia nggak akan marah-marah sampai semua orangnya ini bisa kerja bareng. Jadinya seperti ini. Jadi pakai lagu nih, ada engineeringnya. Mungkin mah gitu. Mungkin mah. Ya memang mah, dia emang sakit mah, tapi nggak dimakan. Jadi nggak dimakan langsung. Jadi kalau misalkan udah tahu mah di bulan puasa, langsung makan aja, jangan nunggu-nunggu sampai sakit. Ternyata bener sakit pas lagi bulan puasa. Terus udah gitu, aduh mas sabar dulu dong. Nah pas lagi ngomong sabar dulu, orang-orang di sekitarnya agak kayak kesel gitu. Oh kenapa ya? Ketika dimakan mahnya ya, promahnya ya, ternyata mereka bisa duduk bareng-bareng gitu. Jadi ini semua melalui proses yang lama, dan apa yang muncul pertama kali mungkin tidak sama dengan apa yang dieksekusi gitu. Jadi itulah gambaran tentang PVC untuk periklanan kreatif ya. Udah cukup lama saya ngomong. Nah tugas kalian hari ini adalah setiap orang silahkan kamu pilih iklan yang menurut kamu menarik seperti apa, lalu kemudian kamu lakukan analisis terhadap iklan itu, dan seperti ini ya, kenapa seperti itu, apakah musiknya menarik, apa dan sebagainya gitu ya. Dibuat mungkin dalam 1-5 slide. Kamu langsung naruh 2 iklan di sini, linknya di mana, kemudian ada apa, dan dijelaskan sampai slide ke-5. Seperti itu ya. Dan itu akan menjadi tugas yang akan dibuat dalam presensi kalian. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa minggu depan.